Saya bahkan memang tidak tertarik sama sekali di trading. Rupiah itu naik dari 8.000 sampai 13.000. Cuan saya semua itu disapu habis. Di dunia bisnis saya juga sering kena tipu. Pada waktu tahun 2019 itu trade war. Ini beneran atau getak sambal doang gitu kan? Halo Sobat Firasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kalau kita lagi belajar di dunia pasar modal, pastinya kita pengen cari mentor-mentor yang paling cuan. Tapi seringkali kita melewatkan hal-hal penting lainnya. Nah, disinilah gunanya hadir sebuah platform edukasi dan komunitas yang namanya Mentor Baik. Lagi hip banget nih di kalangan para pecinta pasar modal. Kita pengen bicara sama salah satu co-foundernya dan juga seorang entrepreneur, Ko Tom Hardy. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Halo Ko Tom. Halo Mbak Glenda, terima kasih udah diundang di acara Mirai. Terima kasih banyak Ko Tom juga sudah hadir di sini. Ko Tom, apa kabar? Baik, thank you. Baik, Ko Tom ini menarik sekali namanya, Ko Tom Hardy, betul ya? Benar. Oke, tapi bukan yang main Venom kan, Ko? Bukan. Jadi sebenarnya nama saya tuh Tommy Hardy Wijaya. Cuma dari mulai saya belajar pakai email, pakainya tuh username-nya tuh Tom Hardy terus. Jadi bukan yang Inggris itu, bukan. Jadi malah belum tahu waktu itu ada Tom Hardy yang malah saya duluan sebenarnya. Oke, jadi Ko Tom duluan. Oke, Ko Tom ini kan aktif di pasar modal, tapi kita kilas balik dulu yuk sebelum terjun ke dunia pasar modal, cerita pendidikannya, kemudian mungkin pernah kerja yang lain gak sih Ko sebelum di pasar modal? Awalnya saya pertama tuh bekerja di Singapura, dia sebagai IT consultant. Kemudian pas sekitar akhir 2000 ya, Singapura itu terkena krisis. Jadi akhirnya saya memutuskan balik ke Indonesia, bisnisnya juga di IT. Tadinya saya sempat main ekspor-impor, komputer second, laptop itu di tahun 2000-an itu cukup ramai di Harko Mangga 2. Akhirnya saya juga main di software dan aplikasi. Baik, nah Ko Tom, kita mulai ulas sedikit soal pasar modal. Kenal pasar modal atau dunia saham itu sejak kapan dan kenapa kok? Saya mulai tahu saham itu awalnya ada teman kakak saya jadi broker. Waktu itu saya masih SMA. Masih SMA? Betul. Kemudian berlanjut waktu kuliah, saya ingat saham pertama saya itu Aneka Kimia Raya. Nah, itu saya juga sempat ngantri tuh saham BNI. Waktu itu di Gajah Mada. Oke, zaman tahun berapa nih kok? Itu zaman saya kuliah 96 kali ya. Nah, sampai bisa transaksi langsung di tempat. Kenapa bisa sebegitu tertarik dengan yang namanya saham kok? Waktu saya kerja di Singapura, kebetulan kantor saya ada di Raffles Place. Nah, kalau di Singapura itu tuh beda sekali. Di situ employee-nya ya, itu semua pada invest di saham. Dan pada saat itu kebetulan online trading diperkenalkan. Pada waktu launching biasa mereka banyak freebies-nya gitu kan. Nah, saya termasuk yang antri itu. Buat freebies-nya juga ya. Betul. Oke, tapi dari situ akhirnya jadi beneran tertarik sama dunia saham. Betul. Jadi waktu saya pulang ke Indo bisnis, saya udah familiar gitu dengan aplikasi saham. Baik, oke, kita ngomongin soal investing atau trading. Ko Tom yang mana nih tipenya? Saya di investing sih ya. Investing. Pernah nyoba trading nggak kok? Saya bahkan memang tidak tertarik sama sekali di trading. Jadi awal-awal tuh waktu saya mengenal saham, kebetulan saya sibuk, jadi nggak ada waktu. Oke. Jadi saya merasa kalau saya sibuk, saya nggak bisa pantengin dalam urusan informasi apa, saya pasti kalah. Saya nggak punya kelebihan di sana gitu. Jadi udah lebih baik saya invest aja gitu, beli saham yang saya rasa bagus, udah tinggalin aja. Oke.
Apa sih cara screening Kotom untuk memilih saham-saham yang ada di portonya Kotom? Yang sebelum investasi beneran atau sesudah? Oke, ada dua cerita nih. Betul. Kita mau denger dua-duanya deh, Ko. Yang pertama itu kan sambil bisnis kan, saya melakukan investasi itu. Ya, kalau ada duit lebih, saya pikir daripada saya taruh di deposito, udah saya beliin saham aja. Nah, terus tahun 2008 itu turning point-nya. Kan saya main komputer kan, jadi kalau saya belanja belanja barang itu tuh pakai kurs USD. Pakai kurs USD, tempo bayarnya itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, di tahun 2008 itu rupiah itu naik dari 8.000 sampai 13.000. Jadi cuan saya semua itu disapu habis. Gara-gara dari apa? Jadi saya belinya di rate USD-nya 8.000, 9.000, waktu ditagihnya itu udah belasan ribu. Sedangkan untungnya kan nggak sebesar itu. Jadi waktu itu rugi. Rugi, kemudian saya berpikir, wah, kalau kayak begitu nggak bisa nih, saya perlu apa? Saya perlu diversifikasi juga gitu kan, karena bidang saya cukup beresiko terhadap fluktuasi mata uang. Oke. Kemudian pas juga diperkenalkan dengan value investing. Dari situ tiba-tiba saya jadi bisa relate semua gitu loh. Wah, ini ternyata value investing itu sangat masuk akal ya kalau saya relate dengan bisnis gitu. Dari poin itulah saya mulai serius gitu berinvestasi di saham gitu. Oke, sebelumnya masih sambilan gitu ya? Benar, karena saya pikir kalau misalkan saya bisnis di tempat lain kan itu juga perlu effort ya, perlu waktu gitu kan. Terus perlu ngurusin bisnis lagi semua. Sementara kalau di saham itu kita sebagai pihak yang pasif. Jadi ada manajemen yang running perusahaan buat kita gitu. Kalau misalkan teman-teman banyak yang boncos di saham, ini untungnya sih ya, bisa dibilang untung atau rugi juga. Bahwa di dunia bisnis saya juga sering kena tipu gitu kan. Juga suka dijanjiin yang wah gitu kan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu sangat membantu saya untuk menghindari hal-hal yang bersifat spekulasi di saham. Jadi saya lebih benar-benar fokus di investasinya gitu. 2008 kita tahu fenomena saham bumi. Sempat masuk nggak kok di saham bumi? Waktu tahun 2007-2008 ya, kalau saya nggak salah ingat ya, itu bumi itu seperti seperti ATM. Maksudnya kita taruh di bumi nih hari Senin nih, pas weekend kita mau pakai hari Jumat tarik, itu biasa ada cuannya. Oke, cuma waktu itu beruntungnya saya sudah tahu bahwa ini kayaknya overpriced gitu loh. Karena di bisnis saya itu juga banyak yang mirip-mirip pergerakan saham, kayak harga prosesor, harga memori gitu kan. Jadi saya tuh ada insting kalau sesuatu itu udah kemahalan atau enggak gitu kan. Kembali ke instingnya kok ya? Benar. Nah, kan insting. Tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya ada nggak sih kriteria-kriteria pemilihan saham untuk portonya Kotom? Kalau saya sih sederhana ya, saya selalu berpikir, oke, industri apa di Indonesia yang profitabilitasnya bagus. Kemudian dari situ saya mencari perusahaan mana yang cocok buat saya gitu kan. Udah tinggal nextnya saya tinggal tunggu ada nggak perusahaan yang kena masalah temporary atau perusahaan yang kayaknya bakal jadi next rising star nih. Nah, udah saya invest di sana gitu. Oke, dari 800 sekian saham gitu sekarang kok.
Cara milihnya gimana kok? Apakah lihat dari pairnya juga selain dari kinerja gitu kan? Untuk screening sebegitu banyak saham gitu, filternya apa aja kok? Filternya saya biasa boleh percaya boleh enggak ya. Itu saham yang saya beli itu sebenarnya itu aja. Listnya paling dari 230 tuh itu aja gitu. Jadi karena saya ngamatin terus, lama-lama akan ada ini ya, ada sense gitu loh, bahwa tahu perusahaan ini tuh gimana gitu kan, apakah mereka align gitu loh sama kita sebagai shareholder gitu. Oke, ini dari tahun kapan nih kok kalau boleh tahu listnya ini? Listnya itu mulai dari tahun 2008 sih. 2008. Benar. Sampai sekarang masih works kok. Masih works. Oke, untuk periodenya sendiri, nah atau targetnya, kok pilih yang mana? Mungkin ada satu cerita yang menarik ya yang saya ketinggalan tadi. Jadi saya kan asalnya dari Kalimantan. Kalau orang Kalimantan itu familiar sekali sama yang namanya komoditas. Nah, jadi waktu saya sadar bahwa pengalaman itu bisa diaplikasikan ke saham, komoditas adalah salah satu sektor yang menarik buat saya. Oke, tapi juga tidak selalu semua berjalan dengan baik. Jadi waktu tahun 2017, saya juga sempat banyak nih invest di batu bara. Nah, tapi waktu itu juga saya juga miss gitu loh. Yang tadi Mbak Glenda tanya kapan menjualnya ya. Saya juga miss gitu loh. Jadi dari untungnya 4 bagger itu juga berkurang banyak sekali gitu kan. Agak zelep ya kok ya. Iya, benar. Jadi hal-hal itu kayaknya memang ya buat saya seiring dengan waktu kita harus tetap belajar sih. Selalu ada hal baru yang tidak ada sebelumnya. Oke. Dan pada waktu tahun 2019 itu trade war yang saya kan tidak pernah tahu gitu, ada yang namanya trade war kan. Kita pikir ini beneran atau getak sambal doang gitu kan. Nah, beruntung waktu itu saya udah sempat keluar sebagian. Nah, tapi habis itu disambung dengan COVID lagi, ya makin dalam gitu kan. Boleh di-spill nggak beberapa saham yang pernah mendatangkan bagger-bagger buat Kotom? Kebanyakan komoditas related ya. Jadi grup itu saham Indika, terus Mitra Batera, MBSSS, INKP, Bumi juga ada, dan ITMG sih. Nah, dengan kita tahu komoditas yang sekarang lagi turun dan kebetulan beberapa belakangan ini sedang kembali naik, itu apakah kembali menarik untuk Kotom atau emang Kotom masih punya nih sebenarnya saham-saham komoditas ini? Masih punya. Iya. Masih percaya berarti Kotom? Ya, jadi itu ceritanya tuh mirip kayak pengulangan trade war kemarin lagi. Iya, jadi pada kemarin kan batu bara udah sampai puncak kan. Saya juga udah diversifikasi bertahap gitu loh. Dan memang banyak yang bingung, kok kamu nggak keluar semua gitu loh. Nah, tapi saya melihatnya dari sisi bisnis ya, bahwa ya ini ada inflasi dan ada pemulihan ekonomi yang harus berlangsung gitu. Jadi saya tetap masih stay juga sebagian gitu loh. Baik, Kotom mungkin ada 1-2 tips gitu, terutama buat teman-teman yang ingin investing tapi modalnya masih kecil. Kalau investasi itu buat saya yang perlu sih know-how-nya ya, karena kita tidak pernah akan tahu gitu loh kapan opportunity ini tuh keluar gitu. Jangan sampai saat opportunity itu keluar kitanya tidak siap gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu memikirkan, oh modalnya kecil nanti dapatnya cuma berapa sih gitu loh. Jangan gitu loh. Lebih penting itu ilmu dan pengalamannya sih. Baik, nah ilmu dan pengalaman Kotom ini belakangan di-share lewat satu platform edukasi ya Ko? Benar. Yang namanya Mentor Baik. Betul. Boleh cerita nggak latar belakang terbentuknya Mentor Baik ini seperti apa Ko?
Oke, jadi mentor baik ini kan awalnya dari ini ya, persahabatan saya dan 5 co-founder lainnya. Ada saya, terus ada Steven yang mewakili anak muda kan. Terus ada Pak Thomas, Pak Riza di corporate, Pak Robert. Pak Robert ini mana punya perusahaan skala nasional, dia CEO-nya. Oke, terus ada Pak Ricky. Pak Ricky ini full time investor. Pengalamannya lebih panjang lagi dari saya. Nah, jadi ceritanya itu waktu COVID itu kita berenam sempat gabut. Jadi kita ngumpul, gitu kan. Nah, sebelum ketemu itu tuh kan nggak pernah ketemu, jadi kita pernah tuh panas-panasan juga di forum gitu kan. Nah, jadi pas ketemu ternyata asik gitu loh, ngobrol buka wawasan gitu kan, bagi pengalaman. Nah, dari situ kita coba bagaimana kita replikasi kita berenam ini nih biar lebih luas gitu loh jangkauannya gitu. Nah, dari situlah mentor baik bermulai gitu, Mbak Glenda. Oke, sudah berapa lama berdiri? Udah setahun, kita di tanggal 17 Agustus tahun lalu. Wah, jadi baru aja ulang tahun nih ya kan? Gampang diingat. Oke, nggak kerasa sudah 1 tahun. 1 tahun perjalanan seperti apa nih, Ko Tom? Awal kan jalannya kan part time, nggak ada yang full time. Nah, tapi kita nggak sangka juga animonya ternyata besar sekali gitu. Jadi selama setahun ini kita masih dalam tahap beres-beres gitu loh, dari aplikasinya, terus dari komitmen masing-masing. Kita juga tiap minggu mesti nyumbang 1 artikel gitu kan. Sejauh ini sudah berapa banyak yang bergabung di Mentor Baiko? Sekitar 3.000 ya. Wah, ini membership sistemnya atau completely free kok? Ini sistemnya sih membership. Ya, karena kita juga pengen membernya juga komit gitu loh untuk belajar dan sharing juga gitu loh mengenai investasinya. Sistem pembelajarannya seperti apa kok di Mentor Baik? Teman-teman bisa bertanya apa saja gitu loh, tentang saham, tentang psikologinya, ke kita berenam, ntar dijawab. Terus tiap bulan kita juga rutin sekarang ngadain Zoom gitu kan, ngadain online gitu buat ada bedah emiten, ada konsultasi, atau cuma update market aja kalau ada yang ini, kalau ada yang menarik. Di platform ini tuh tidak ada stock pick gitu loh. Kita pengen berbagi cara analisa biar membernya tuh mandiri deh gitu loh. Oke, tapi bantu analisa bisa gitu ya kok. Oke, kenapa namanya Mentor Baik kok? Jadi Mentor Baik itu sebenarnya adalah platformnya. Kita berpikir bahwa cara edukasi investasi di saham yang benar itu tuh perlu satu proses gitu loh. Karena ini market kan dinamis ya. Kalau misalkan saya belajar masak, saya ikutin instruksinya itu pasti jadi. Tapi kalau di market kita berurusan dengan orang kan, dengan data-data ekonomi yang selalu berubah. Rencana Mentor Baik ke depannya seperti apa kok? Kedepannya sih kita berusaha memperbaiki fitur. Kita pengen coba explore lebih dalam. Jadi masalah-masalah yang ada di teman-teman itu apa gitu loh, apa yang lebih perlu di-push gitu untuk sebagai bahan pembelajaran. Kita belajar dari pengalaman orang lain aja gitu. Oke, baik kok. Seberapa penting sih menurut Ko Tom itu kita merencanakan pensiun dan juga yang lagi hip di kalangan muda, financial freedom? Ini menurut saya kata yang overuse ya, sering digunakan, populer gitu, tapi kalau ditanyain jelas kadang-kadang jawabannya beragam. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa financial freedom itu tuh bisa happy, enjoy life gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kalau definisi saya sih tidak begitu gitu loh. Lebih ke saya bisa melakukan apa yang sesuai passion saya gitu. Baik, terima kasih banyak buat ilmunya nih Ko Tom. Tapi kita punya satu pertanyaan terakhir. Apa definisi sukses untuk seorang Tom Hardy? Definisi sukses saya
nomor satu itu keluarga. Saya pengen memastikan semuanya, anak-anak, istri bisa dicukupin. Terus kedua, buat diri saya sendiri, saya ingin memaksimalkan potensi yang ada di saya. Baru ketiga, saya pengen ada legacy gitu, ada sesuatu dari saya yang bisa berguna gitu buat masyarakat itu kan. Luar biasa, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di Hidden Masters, Ko Tom. Sama-sama, thank you Mbak Glenda. Sahabat Miraset, itu dia tadi cerita bersama dengan Tom Hardy, entrepreneur dan juga co-founder dari Mentor Baik. Semoga bisa memberikan insight yang lebih luas lagi, terutama buat teman-teman yang ingin belajar value investing. Sampai jumpa lagi sahabat Miraset di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.